Politik sering dianggap urusan segelintir elit di gedung parlemen, jauh dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang merasa politik itu rumit, penuh intrik, dan hanya relevan bagi mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Padahal, anggapan ini justru membuat kita lupa bahwa politik sebenarnya hadir di setiap sudut kehidupan kita, bahkan dalam keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Padahal, politik sangat dekat. Ia memengaruhi harga kebutuhan pokok, aturan lalu lintas, hingga bagaimana kita mengakses layanan kesehatan dan transportasi umum. Setiap kebijakan pemerintah, sekecil apapun, berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Bahkan kurikulum sekolah anak kita pun ditentukan lewat proses politik. Apa yang dipelajari generasi muda, nilai-nilai apa yang ditanamkan, semua itu adalah hasil dari keputusan politik yang seringkali tidak kita sadari. Ilmu politik adalah studi tentang kekuasaan, bagaimana ia didapat, dijalankan, dan dipertahankan. Ia juga membahas bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk mengatur masyarakat, serta bagaimana masyarakat bisa mempengaruhi kekuasaan tersebut. Dengan ilmu politik, kita bisa memahami pola di balik setiap kebijakan dan keputusan yang memengaruhi hidup kita. Kita jadi tahu alasan di balik keputusan pemerintah, serta dampaknya bagi masyarakat. Bayangkan ilmu politik sebagai peta yang membantu kita menavigasi hutan belantara informasi. Di tengah arus berita dan opini yang begitu deras, peta ini membantu kita memilah mana yang fakta, mana yang sekadar sensasi. Tanpa peta, kita mudah tersesat dan hanya melihat peristiwa secara acak. Kita jadi rentan terhadap manipulasi informasi dan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar. Dengan peta, kita tahu siapa pemain utamanya, apa kepentingannya, dan bagaimana aturan mainnya. Kita bisa membaca dinamika kekuasaan dan memahami proses di balik layar. Politik bukan hanya urusan elit di Jakarta, tapi urusan kita semua sebagai warga negara. Setiap suara, setiap tindakan, punya peran dalam membentuk arah bangsa. Memahami politik berarti memberdayakan diri. Kita tak lagi jadi penonton pasif. Kita jadi lebih kritis, tidak mudah termakan hoaks, dan mampu mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi isu-isu publik. Kita juga jadi berani bertanya, untuk siapa kebijakan dibuat? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Sikap kritis ini penting agar kita tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Kesadaran ini membuat kita paham hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita tahu kapan harus menuntut hak dan kapan harus menjalankan kewajiban demi kebaikan bersama. Mempelajari politik adalah langkah awal untuk berpartisipasi aktif menentukan masa depan bangsa. Dengan pengetahuan, kita bisa ikut serta dalam proses demokrasi, baik melalui pemilu, diskusi publik, maupun aksi sosial. Ini undangan untuk menjadi subjek, bukan sekadar objek, dalam narasi besar Indonesia. Kita diajak untuk ikut menulis sejarah, bukan hanya membacanya. Politik adalah alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Melalui partisipasi aktif, kita bisa mendorong perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Mari kita mulai perjalanan memahami politik dari hal-hal paling dekat dengan hidup kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil bersama. Inti dari politik adalah kekuasaan, kemampuan memengaruhi orang lain. Kekuasaan tak selalu negatif. Guru, ibu, bahkan influencer, semuanya menggunakan kekuasaan dalam bentuk berbeda. Dalam negara, kekuasaan bersumber dari jabatan, ekonomi, atau karisma. Memahami sumber kekuasaan membantu kita menganalisis keputusan politik. Contohnya, pemerintah membangun jalan tol dengan kekuasaan negara, sementara influencer menggerakkan opini publik lewat media sosial. Kekuasaan bisa menciptakan kebaikan atau menindas, tergantung siapa yang memegangnya. Karena itu, kekuasaan harus diawasi oleh pers, masyarakat sipil, dan kita semua. Demokrasi menuntut kita aktif mengawasi agar kekuasaan tetap di jalur yang benar. Negara bukan sekadar wilayah di peta, melainkan sebuah entitas hidup yang terdiri dari banyak unsur penting. Di balik garis-garis batas yang tampak di peta, ada kehidupan, harapan, dan cita-cita jutaan manusia yang tinggal di dalamnya. Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang berdaulat, tempat segala keputusan penting diambil demi kepentingan bersama. Ia menjadi payung besar yang menaungi seluruh rakyatnya, menjaga agar kehidupan berjalan tertib dan teratur. Indonesia punya wilayah yang jelas, rakyat yang beragam, dan pemerintahan yang berdaulat. Negara lain tak bisa sembarangan ikut campur. Kedaulatan ini adalah hak istimewa yang harus dijaga bersama. Negara punya 3 fungsi utama.
pertahanan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Polisi menjaga ketertiban, pengadilan menegakkan keadilan, dan lembaga-lembaga negara lain bekerja untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan. Program sosial, layanan kesehatan, dan bantuan pangan adalah bentuk nyata negara hadir untuk menyejahterakan rakyatnya, terutama mereka yang membutuhkan. Semua itu adalah upaya negara memenuhi amanat konstitusi, yang menjadi pedoman dan dasar hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara, bangsa, dan pemerintah adalah tiga hal berbeda. Negara adalah wadahnya, bangsa adalah identitasnya, dan pemerintah adalah pengelolanya. Ketiganya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Pemerintah bisa berganti seiring waktu, namun negara tetap berdiri kokoh. Identitas bangsa tetap terjaga, meski pemimpin datang dan pergi. Mengkritik pemerintah bukan berarti anti negara. Justru itu bentuk cinta dan kepedulian agar negara berjalan lebih baik, lebih adil, dan lebih berpihak pada rakyat. Memahami perbedaan ini penting agar kita tidak salah kaprah dalam bersikap dan mengambil keputusan sebagai warga negara yang baik. Negara idealnya melayani rakyat, bukan sebaliknya. Setiap kebijakan dan pelayanan publik harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Fungsi negara harus terus diawasi dan dikritisi agar tetap berpihak pada rakyat. Negara hadir untuk melindungi, menyejahterakan, dan menegakkan keadilan bagi semua. Inilah panggung besar bernama Indonesia, tempat kita semua berperan, berjuang, dan bermimpi bersama demi masa depan yang lebih baik. Jika negara adalah kapal, pemerintahan adalah nahkodanya. Pemerintahan mengelola negara lewat lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden dipilih langsung rakyat, memimpin pemerintahan, dan bertanggung jawab pada rakyat. DPR mengawasi presiden, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang, semua saling mengontrol. Contoh nyata, kenaikan upah minimum, pengesahan undang-undang, hingga uji materi di Mahkamah Konstitusi. Pengawasan mutlak diperlukan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemilu hanyalah awal, pengawasan publik harus terus berjalan. Pemerintahan yang baik adalah yang transparan, akuntabel, dan mau mendengar kritik. Produk utama proses politik adalah kebijakan publik, keputusan pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat. Contohnya, aturan wajib helm, program vaksinasi, subsidi BBM. Prosesnya dimulai dari masalah, masuk agenda pemerintah, dirumuskan solusinya, lalu dipilih dan dijalankan. Implementasi dan evaluasi penting, apakah kebijakan efektif? Jika tidak, harus direvisi. Siklus ini terus berputar demi perbaikan. Warga negara adalah subjek dan objek kebijakan publik. Kita bisa memberi masukan, mengawasi pelaksanaan, dan melaporkan penyelewengan. Memahami proses ini membuat kita tak hanya pasrah menerima, tapi bisa berpartisipasi aktif. Kebijakan publik harus berpihak pada rakyat banyak. Partisipasi kita menentukan kualitas kebijakan yang lahir. Partisipasi politik bukan hanya mencoblos saat pemilu. Setiap suara, opini, dan aksi warga bisa memengaruhi keputusan pemerintah. Partisipasi bisa lewat partai, kampanye, petisi online, diskusi di media sosial, atau aksi nyata di lingkungan. Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, pemerintah adalah pelayan. Jika rakyat pasif, kebijakan bisa melenceng dari kebutuhan. Partisipasi aktif jadi kontrol dan masukan bagi pemerintah. Contoh penolakan warga terhadap proyek merugikan lingkungan bisa membatalkan kebijakan. Suara kecil jika bersatu bisa membawa perubahan besar. Jangan remehkan kekuatan Anda. Setiap suara berarti. Menjadi warga negara berarti punya hak dan kewajiban yang tak terpisahkan. Hak hidup, kebebasan berpendapat, pendidikan, kesehatan, semua dijamin konstitusi. Negara wajib melindungi dan memenuhi hak-hak ini. Kewajiban taat hukum ikut menjaga keamanan dan membayar pajak. Pajak membiayai jalan, sekolah, rumah sakit. Tanpa pajak, negara tak berjalan. Sering kita menuntut hak tapi lupa kewajiban. Ilmu politik mengajarkan keseimbangan, menuntut hak harus diiringi pelaksanaan kewajiban. Warga ideal sadar hak dan taat kewajiban. Hubungan timbal balik ini kunci negara yang sehat. Jadilah warga yang vokal menuntut hak, tapi juga bertanggung jawab menjalankan kewajiban. Politik sangat relevan bagi siapapun. Mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga. Setiap aspek hidup dipengaruhi keputusan politik, harga barang, biaya listrik, kualitas udara. Contoh pedagang online yang terpengaruh kebijakan pajak digital, harga internet, dan infrastruktur.
Ibu rumah tangga merasakan dampak kebijakan pangan, subsidi, dan anggaran pendidikan. Memahami politik membuat kita lebih cerdas menghadapi masalah sehari-hari. Kita jadi konsumen, pekerja, dan warga yang lebih kritis dan sadar hak. Saat pemilu, kita memilih berdasarkan rekam jejak dan visi, bukan sekadar janji. Melek politik memberi kekuatan untuk membuat keputusan tepat. Politik bukan sekadar teori, tapi alat menavigasi hidup. Inilah kekuatan memahami politik dalam keseharian. Kita telah menyingkap dasar-dasar ilmu politik, kekuasaan, negara, partisipasi. Namun, pemahaman ini hanyalah langkah awal dalam perjalanan panjang memahami dunia politik yang dinamis dan terus berubah. Ini baru permukaan. Politik adalah samudra luas penuh teori, perdebatan, dan pengalaman nyata yang membentuk kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari ada hal baru yang bisa dipelajari dan dipahami. Politik bukan sesuatu yang kotor, tapi upaya kolektif mengatur hidup bersama. Melalui partisipasi aktif, kita bisa menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitar. Apatis berarti menyerahkan nasib pada orang lain, jangan biarkan itu terjadi. Setiap suara dan tindakan kita sangat berarti dalam menentukan arah bangsa. Teruslah belajar, baca berita kredibel, ikuti diskusi, dan berani berpendapat. Jangan ragu untuk mencari informasi dari berbagai sumber, agar wawasanmu semakin luas. Kritik yang membangun adalah vitamin demokrasi. Dengan saling menghargai pendapat, kita memperkuat fondasi masyarakat yang sehat dan adil. Belajar politik adalah belajar menjadi warga negara yang utuh, sadar hak dan kewajiban, serta mampu berkontribusi secara nyata. Setiap kontribusi, sekecil apapun, berarti untuk masa depan bangsa. Mulai dari lingkungan terdekat, perubahan besar bisa terjadi. Mari asah nalar, pertajam nurani, dan cintai negeri ini. Dengan terus belajar, jadikan pengetahuan sebagai bekal untuk bertindak bijak dan bertanggung jawab. Masa depan Indonesia ada di tangan mereka yang peduli, mau belajar, dan terus membuka mata terhadap perubahan. Jadilah bagian dari generasi yang membawa harapan dan kemajuan untuk negeri ini.